kita cari market yang high class, high price dan high quality itu ternyata Semarang. Ya, Terus memang gimana? Semarang itu menghadapi seperti itu ya gimana? apa yang dilakukan? Tapi kalau berhasil menaklukkan Semarang, Ya. juara dunia. Kan? Juara ya. Benar. Orang Indonesia ya. Iya dunia. Ya. Jangan dulu, sing penting wangi. Pak Kanda, Siapa di mana? hari ini kita punya tamu istimewa lagi. Wah, selalu yang istimewa. lah. Selalu Untuk yang Sobat istimewa. Kendel, Iya. kita hadirkan tamu-tamu yang istimewa. Iya. Ya. Dia adalah owner English Cafe. English Cafe. Pernah tahu nggak? Wah ini baru dengar nih Pak saya. Pak. Padahal ada 4 di sana. Ada 4 ya? Iya. Cooper berarti aku Pak ya. Kayaknya masih ngaku ya. Iya iya iya. Iya iya. iya. Nah, beliau adalah Ibu Dida yang Dida. apa ya? Tidak yang. Tidak Iya iya. yang. Oke. Sampai kapanpun tetap yang. Iya, tetap. Muda ya. Yang itu muda Yang tuh ya. forever. Yang forever. Bu Dida silakan memperkenalkan diri kepada para pemirsa Cah Kendel. Ini panggilnya apa nih? Sobat Kendel. Sobat Kendel. Sobat Kendel. Sobat Kendel, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Oke. Perkenalkan, nama saya Miss Dida. You can call me Miss Dida Yang. I'm the manager of English Cafe Semarang. If you want to speak English, please come to English Cafe. English Cafe, learning English in cafe. English Cafe, learning English in English in Cafe. Cafe. Yeah, very, This very our interesting tagline. ya. Tapi don't too much talk in English to me ya. Soalnya tidak bisa bahasa Inggris. Iya 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 iya. Perkenalan diri dulu Pak. Iya, 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 iya. iya, mantap luar biasa. Oh ada 4 ya English Ada Cafe. apa? Sekarang di mana saja dia? Ada Gimana empat. itu? Ya, English Cafe itu konsep course sebenarnya course bahasa Inggris tapi kita Iya. buat konsepnya di cafe. Ala-ala Oh. milenial saat ini, Pak. Ya Oh. dengan young ya, anak-anak muda. Iya. Makanya namanya Yang. Iya, yang. Dan yang itu bukan hanya pesertanya, tapi juga gurunya ya. Tapi ibu ngajar sendiri. Ada tim, ada Oh, ada member. Ada tim ya. Ibu masih terjun sendiri kan? Iya. Harus. Iya, untuk Supaya tesnya dapat. Iya, Dapat ya. Saya ngajar biasanya ada member-member. Rudi Hadi Suwarno itu meskipun Ya. sudah punya tim sekian Ya. puluh, tetap beliau motong sendiri. Iya 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 iya. 4 di mana saja tadi? 4 tadi di yang pertama di Peleburan, Pak, dekat Peleburan. Undip. Dekat Undip ya? Ya, dekat Undip, dekat kampus. Emang kita posisinya adalah dekat kampus dan Oke. sekolah. Ini sudah sejak tahun berapa nih Bu Dida? Sejak tahun 2018. 2018. Ya, di Semarang Udah 2018. lama ya. Ya karena kita 4 tahun, 4 cabang. umurnya wis anu Pak, tadi memang Tapi praktis sejak pandemi kan kita yang Iya, iya. jarang keluar. iya iya Iya. benar. Nah, nanti kita tanyakan bagaimana menyikapi Berarti kan pandemi juga. kan 2 tahun ya 2020 kan pandemi kan. 2020. Oh, berarti pandemi ini juga ini ya aktivitasnya berhenti ya di kafe karena kafe ya. Aktivitasnya tetap. Ada lockdown ya. Kalau lockdown awal-awal iya Pak berhenti, Ah. tapi kami alihkan online. Oh Zoom Iya, ya. iya. Ya Zoom. Ya, Ya. ya Google Meet. Oh Google Meet ya Google Pak. Meet. Oh, Iya. oke. Peleburan terus Em, Tembalang, Tembalang. ya, Tembalang ada juga Banyumanik, ya? ya Tembalang, Banyumanik. Bagaimana? Banyumanik itu marketnya adalah teenager ya, anak-anak Teenager. sekolah, Oh Ya. Teams. di SMP SMA. Jadi kita buka cabang itu punya marketnya masing-masing gitu. Oke. Kalau Tembalang, Terus satu lagi di Tembalang marketnya adalah mahasiswa college Mahasiswa. gitu. Peleburan? Peleburan lebih ke profesional, Oh, umum ya. Nah, kemarin juga ada AMDI. Peleburan, Tembalang, Banyumanik, Pelayaran. terus satu lagi. satu lagi di Di daerah Gunung Pati. Oh, Gunung Pati. Oh kampus juga ya sana ya Pak. Ya. UNES itu ya. Gunung Cuma Pati Gunung enggak. Pati ya. Dekat Bukan UNES. UNES loh. Dekat Ya, UNES. dekat UNES. Oh, Oh, dekat UNES ya? Iya toh. Oh, Gunung Pati. UNES itu Gunung Pati toh? Hah? Guyon nih. Tak pikir anu daerah
Durian ya. Iya. Aku ngerti ini durian ngono. Durian, di sana memang terkenal durian Pak. Iya. Durian ya. Duriannya mantap. Dekat UNES itu ada pinggir jalan sebelum UNES kalau dari sini sebelum UNES. Iya. Ya. Jadi ini English Cafe ini konsepnya gimana? Selain course tadi yang nongkrong di situ ngomong bahasa Inggris semua gitu berarti? Ya, jadi English. Pesennya juga pakai bahasa Inggris itu ya? Ya, Iya. kita buat Atau gimana? kolaborasi atau perpaduan Pak antara education dan budaya. Oh Culture. gitu. Jadi culture di education ya pendidikan ya, karena kita lebih ke mengedukasi anak-anak milenial itu bisa speak English gitu. Cuma speak English-nya adalah productivity gitu. Di cafe hangout nongkrong tapi dapat ilmu. Itu sih konsepnya kami. Gitu. Culture-nya Berarti nggak cuma adalah- belajar bahasa Inggris dong? Ada banyak ilmu juga di situ ya? Iya, Yang ilmu dipelajari ya? English-nya pengembangan. Jadi ada English for business, English for conversation, TOEFL, English for marine. Ini yang English for? marine, pelayaran. Ada Oh, mahasiswa pelayaran iya, juga, iya. English for army, police. Nah, ada juga polisi TNI juga datang ke tempat kami. Oh, keren. Ya. Menarik ya. Menarik juga ya? Aku sudah rambut putih ini masih bisa kayak? Bisa Kak. Ada yang anggota atau member kami yang usianya 60 tahun. Ada. Ada. Dosen sampai profesor ada. Ya, Pak Jumlah lebih loh. Pak Jumlah lebih dari Lebih 60. ya? Bisa. Piro? 70 ya? Nuan. Tapi jiwanya masih muda, Pak. Oh iya. Gak seneng lah aku gak seneng Iya. ya. Beliau nih Jumala GMT Apa, bilangnya. Gak mau tua. Generasi menolak tua. Iya. Jadi ini ya nggak hanya milenial yang boleh datang ya, dari umum segala Umum boleh. umur ya. Selama masih niat belajar lah ya. Ya, awalnya gitu emang ya. kita fokusnya ke anak-anak milenial Awalnya, ya. Tapi makin kesini ternyata guru dosennya juga ingin. Iya. Pak. Yang minat Metodenya gimana supaya member atau gimana tuh? Kalau mau sana harus member dulu atau Ya. langsung boleh datang gitu? Ya member dulu. join member dulu ya? di English Cafe. Oh. Gitu. metodenya bagaimana? Metodenya adalah kita tidak mengajarkan banyak teori seperti di sekolah atau di kampus. Gitu. Jadi lebih ke ya kayak kita ngobrol di cafe, hangout ngobrol seperti ini, tapi Ya, kita ya. speak English. seperti Oh, itu. speak English. Jadi kalau ada member atau siswa yang dia ngomong bahasa Inggris, emang kita Kalau enforce, I don't understand terus gimana? ya enforce mereka untuk speak up in English. Kalau ada yang salah kita baru koreksi. Oh, gitu ya. Gitu ya. Kalau misalkan saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa, ya sudah kita mentor untuk menerjemahkan sama pronunciation-nya yang baik seperti apa. Gitu. Oh, gitu ya. Tapi tetap ngomong bahasa Indonesia gitu maksudnya? Enggak? Di awal kita ada 4 level nih. Oh, dapat level. Oke. Oke, level-level lanjut. Iya, iya. Level 1 basic tuh. Basic Hmm. kita lebih ke vocabulary sama pronunciation. Jadi kita tidak ajarkan untuk ke grammar dulu. Gitu. Jadi vocabulary, perbanyak vocabulary dari ya udah ngomong aja, speak up ketika kita tanya, mentor tanya, mereka anggota jawab gitu. Pronunciation-nya kita benarkan, Setuju. koreksinya. Setelah Nah, ya. itu baru ketika mereka enrich vocabulary, vocabnya sudah banyak dan lancar, friendly dan pede, intinya kan buat mereka pede ngomong bahasa Inggris. Iya. Level kedua baru kita benahi untuk structure-nya, grammar-nya. Ini, Miss saya ngomong makan hari ini, besok sama kemarin misalkan kan beda. Nah itu pertama, kedua dan ketiga, nah itu yang nanti kita ajarkan di level 2. Baru grammar-nya tuh level 2. Oh, grammarnya di level 2. Ya, structure-nya di level 2. Baru ketika level 1 vocabulary udah lancar, level 2 grammar sudah tertata, level 3 tinggal eksplorasi. Oh. Apa tuh eksplorasi? Eksplorasi itu ya intinya kita kasih kayak semacam misalkan nih gambar nih atau isu saat ini gitu. Coba nih saya ada isu tentang COVID pandemi, case dari mentor. Nah, member explore dengan idenya, opininya, Iya, karena iya, kosakatanya sudah banyak, strukturnya udah gitu. Jadi kita lebih sering sharing Menarik gitu. ya.
ke ke teman-teman. Itu level 3, level 4? Level 4 TOEFL. TOEFL. TOEFL course. TOEFL itu ya ada member atau siswa yang ingin go internasional Iya, atau iya. kuliah di luar negeri gitu. Nah, itu butuh TOEFL. Oke. Alhamdulillah member-member ada yang sudah beberapa go internasional. Ada yang kuliah di Amerika, UK, ya beberapa di Eropa, Amerika. Belajarnya itu harus datang ke sana atau gimana? Iya, karena emang kita konsepnya adalah learning English at cafe ya, emang datang ke cafe seperti itu. Ini kan sudah tidak, ini endemi ya, artinya sudah terbuka ya, silakan bisa datang. Karena kalau online itu selama lockdown kita online Pak, tapi online kurang ya ini ya. kurang efektif karena apa, personal touch-nya Iya, antara betul. mentor dan Jadi nggak bisa member itu kurang gitu. Iya, iya, Miss iya. nggak paham, tapi ya gimana, kalau online kan kita ya menyesuaikan. Kayak yang off cam juga soalnya ya. Ya. Zoom tuh. Off cam kan nggak bisa lihat ya kan. Aku ngerasa kalau training Nah, off makanya. malah Alasannya sinyal gitu kan. Ya, benar sinyal kadang kuota bisnis. Nah, udah. Nggak bisa apa-apa ya. Padahal kan yang dibutuhkan kan kita lihat ininya kan, cara ngomongnya gimana itu kan. Iya, Ya iya. pronunciation-nya, Iya. terus interaksinya antara Interaksinya, mentor dan ya benar, member benar, itu benar. kan, oh Miss ini salah, nah kita langsung membenarkan. Gitu. Itu kalau daftar Ya. member tuh harus nunggu banyak orang dulu terkumpul atau memang bisa langsung Bisa, join gitu? kita ada private sama reguler. Oh gitu ya. Kalau private, misalkan single private, ada juga yang kita handle perusahaan-perusahaan asing juga, korporasi. Untuk reguler, staffnya reguler, manajernya atau direkturnya mintanya private gitu. Oh gitu. iya iya. Nah, iya. jadi private bisa one mentor, one member, gitu. Soalnya kalau nyampur sama anggotanya nanti kalau jelek ketahuan ya. Iya. Tapi emang lebih intensif biasanya kalau manajer atau direktur lebih intensif kalau Private. Ya private Ya, itu karena one kan mentor, dia one terus member. menerus. Langsung ya. Ya, terus karena- menerus ngomong kan, lah kalau grup Oke, kan oke. Ya, reguler kan Gantian, kan. nggak fokus iya ya. benar. Jadi ada yang aktif, ada yang Iya, iya. kurang gitu. Nah ini setiap jenjang itu level 1, level 2 itu berapa waktunya berapa lama itu? Kita per level. Iya, level 1 berapa lama sampai? 3 bulan Oh, maksimal. 3 bulan. 3 ya? bulan. Berapa kali pertemuan? Totally 30 meeting. 30? 30 meeting. pertemuan. 30 pertemuan dalam 3 bulan. Iya. Berarti sebulannya 10 pertemuan. Iya. 10 kurang pertemuan. Nanti lebih. seminggu 2 kali ya? Minggu 2 kali lebih. Ya, kurang Iya, lebih 3 kali ya, seminggu 2 iya. kali. Iya. 3 bulan. Tapi ya. kita 30 meeting itu 20%-nya teori, 80%-nya praktek langsung. praktek. Tapi kan tergantung levelnya kan? Semua sama. Oh semua sama? Semua sama. Jadi nanti kalau misal level 1 3 bulan mau naik level 2 ada tes juga mungkin ya. Tesnya speaking. Speaking ya. Yang level 1 tuh ya karena baru belajar apa tadi? Komunikasi aja tuh ya. Ya, communication. Menarik ya. Menarik mas. Iya ya. Menarik. Silakan. Ke English Cafe, Pak. Ya, nanti mungkin ini Pak. Anak saya mungkin ya. Ikut ya. Saya aja kepengen ikut. Oh ya. Masih boleh kok. Boleh. Nanti Saya kalau ikut. mau daftar gimana nih? Kenapa? Oh nanti tulis di deskripsi grup ya. Ya, Kalau boleh. apa mau join di mana English Cafe. Bahasa Ya, Inggrisnya atau masih- boleh juga Instagram English Cafe Tenggala. Iya, iya. Nanti di Nanti deskripsi ya. deskripsi Karena grup ya. kalau mau gabung di berarti hanya kalau mengandalkan fisik berarti memang ya lokal Semarang ya. Interlokal gitu nggak bisa ya. Ya itu tadi pakai Google Meet ya, Ya, online. online. Ada dari beberapa kota se-Jawa Tengah itu ingin post di English Cafe, ya kita adukan online. Atau enggak mereka datang. Biasanya mereka datang, mereka ada urusan kuliah atau kerja. Miss, saya 3 bulan di sini mau post dulu. Habis itu pulang. Ya ini yang saya mau kepoin Pak. Bu Dida ini awalnya kok bisa punya ide gitu loh, Iya, iya. mengembangkan apa atau ini apa founder ini loh apa English Cafe ini dari mana dulu Iya. idenya?
Awal pertama mula itu dari waktu kuliah sebenarnya. Kuliah? Jadi waktu kuliah Di S2, S2, saya kuliah di Undip, Undip ya. di Peleburan. Sambil kuliah kan ya ngisi waktu Pak saya. Ngajar, pelayaran, waktu itu masih cuma mahasiswa pelayaran. Ya, banyak yang minta, "Miss, saya udah keliling ke luar negeri berapa kali negara gitu, tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu." Terus pakainya bahasa apa Pak? Bahasa gestur kok, yang penting paham gitu. Akhirnya minta saya untuk ngelesin gitu, untuk course. Miss Ida bisa, ya bisa. Tapi saya nggak ada tempat. Iya, Waktu iya. itu kan masih kuliah. Hmm. Ya udah Miss, di kafe aja gitu. Awal gue dari situ. Oh, Di kafe. orangnya minta belajar di Ya, kafe. saya di kafe aja Miss, sambil makan gitu atau sambil minum gitu. Ya udah Pak, Mas gitu kan berapa banyak pelayaran gitu. Udah ke kafe. Dari satu kafe besok Miss ke kafe ini ya. Jadi kita Dari kafe ke kafe. iya dari kafe ke kafe gitu. Kafe tuh jadi leburan apa di daerah bawah tuh udah saya Jelajahin semua ya. Jelajahin semua. Nah Jadi dari ternyata situ jelajahi kafe itu bukan karena nyanyi, ya. Oh, iya, iya. tapi ngelesin bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Ada Berarti di luar begitu. di dalam. Di dalam. Ya ya. kayak kita pengunjung kafe, kita Iya, pesen pengunjung makan. kafe. Ngobrol terus loh, ngobrol ngobrol aja. sendiri di- Iya. Iya. Ngajarin sambil ngajarin gitu Iya, ya. dari situ awal mulanya. Terus ya saya punya impian lah. Next saya ingin punya konsep course. Oh. Kafe sendiri. Sistemnya adalah cafe gitu, English cafe. Nah kebetulan saya ada teman dari Yogyakarta yang punya satu visi sama misi. Ya sudah saya gabung manajemennya, saya kembangkan di Semarang. Itu berarti secara fisik ada kafenya kan? Iya, Ada iya, kafenya. iya. Ada kafenya. Kira-kira kapasitas berapa kafenya? Kalau di Tembalang kapasitas untuk Tempat duduknya? kalau tempat duduk 200-250 orang Wih. masuk Pak. Besar ya? Besar. Besar sekali itu. Biasa untuk event juga kan kita juga sering adakan event. Event itu kayak kemarin kita kolaborasi dengan Equip Hubs Kanada, NGO dari Kanada itu internasional. Kita undang teman-teman itu mahasiswa gitu. Nanti mentornya siapa ya, ini native speaker tuh. Ah. Banyak tuh 50 lebih itu sebelum pandemi. Apa bentuk eventnya, acaranya? Macam-macam eventnya kayak nobar, nonton bareng. Kita nonton bareng tapi in English dalam bahasa Inggris gitu. Habis nonton film, habis itu kita diskusi. Oh. Nah itu melatih member dan melatih siswa itu untuk public speaking dalam bahasa Inggris. Oh, diskusi Kan ini ya, bahas diskusi. filmnya tadi ya. Ya kan siapa yang ingin maju gitu beri opini gitu kan. Nah mereka ya udah tapi in English gitu, speak up in English. Itu kan juga melatih public speaking kan. Gitu. Itu yang pertama. Terus ada juga kemarin kita adakan English Cafe Kitchen. English Cafe Kitchen. Kita undang Masak ya? chef ya? dari Singapura isi buat menu pasta. Tetapi demonya dalam bahasa Inggris. Nah pesertanya yang ingin masak atau ingin dia pengen apa ya kecimpung dalam bidang kitchen atau koki ya, tahu istilah-istilah dalam kitchen, English for kitchen tuh seperti ini. Gitu. Jadi kita lebih bahasa Inggrisnya lebih ke apa ya? Kontekstual. Ya kontekstual. Lebih ke productivity-nya gitu. Iya, 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 iya. 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 Kalau UNESCO itu gimana UNESCO? Kerja sama sama UNESCO. Iya kebetulan. Nah ini apa awal dari Equip Hubs Kanada itu. Nah itu kan ada beberapa teman-teman dari international NGO yang tergabung dalam beberapa international NGO. Iya, iya. Nah dari situ lama kan lost contact lah ya sama beliau selama pandemi gitu. Awal tahun ini kontak saya, Mbak Dida masih di English Cafe? Iya Mbak, saya sekarang di NGO UNESCO. Ini Kanada ini, orang Ya orang Indonesia. orang Indonesia. Orang Indonesia tapi dia ada hubungan dengan UNESCO gitu, tapi di Indonesia. UNESCO Indonesia. UNESCO Indonesia. Ya. Minggu ini atau minggu depan saya akan ke Semarang gitu. Kita kolaborasi yuk English Cafe dengan UNESCO Indonesia gitu. Jadi kita buat teman-teman para
young planner atau anak-anak muda itu biar kreatif gimana gitu, young planner gitu. Yang trainer ya. Young planner. Jadi kita mengusung konsepnya adalah education and culture. Hari apa ini? Hari apa kapan? Insya Allah minggu depan Pak. Minggu depan nanti di Oh, tanggalnya belum? Kenapa? Tanggalnya belum, tanggalnya. Ya ntar tanggal 10-an. Han. 10-an. 10-an. Ya. 3 hari lagi ya? 3 hari lagi ya? Ini tanggal Iya. 7 ya? Anak saya kan yang juga. Iya, sama toh. Nah, Iya. nanti bisa itu. Yang Monggo. Nanti diinformasikan ya. Ya. Terus Ada. kalau di samping per-Englishan, Bu Dida ini ternyata punya kegiatan lain yang tidak kalah menarik. Oh iya, apa Pak? Yang langganannya dokter-dokter. Apa itu? Langganan dokter-dokter Pak. Ah, bener kan? Ya, English for medicine. Oh, English for medicine. Oh, Bukan Jadi- yang makanan kok. Ada Oh, kan? langganan dokter-dokter. Yang untuk itu. nutrisi ya. Nah, ada kan? yang moringa itu ya? Iya. Oh. Bener. Moringa Iya, iya, itu iya, kelor moringa. itu Pak ya. Iya, iya. Kelor itu sebenarnya sudah saya sama teman-teman itu research, ternyata kelor itu bagus untuk kesehatan sebenarnya. Daun kelor tuh ya? Daun kelor. Nah ini ya selama pandemi kan saya cari makanan-makanan herbal yang bisa untuk meningkatkan imun saya tuh apa gitu. Ah, Ya udah awalnya dari teh kelor, kenapa kenapa nggak dibuat variasi makanan Makanannya ya, lain? karena ada teh, ada cemilan gitu Iya. Iya. kan? Iya. Terus ya dibuat cake gitu kan, cake atau bakery, tapi berbahan dasarnya kelor. Ada moringa brownies yang kita buat lagi apa? Moringa Berarti kolaborasi flan. dengan ini ya, teman-teman UKM atau membuat produk sendiri lagi? Iya, kolaborasi. Jadi emang untuk bahan dasarnya tepung kelornya kan emang dari Dari saya. Budida, terus Saya sama tim produksi Oh. kelor. Tapi saya berkolaborasi dengan teman-teman UMKM Semarang. Kalau yang Oh. Umitri itu gimana tuh? Ya, itu sama. salah Itu satunya salah ya? satu. Salah satunya. Oh. Umitri kan produknya adalah bolen. Bolen. Bolen ya. Tapi kan bolennya bolen mokaf. Ya. Nah, saya coba Umi bisa bolen ini di apa? Dikasih ini ya, adonan ini gitu ya. Iya, dikasih adonan ditambahkan kelor gitu. Mungkin anak-anak pada suka tuh. Terus dicoba. Coba itu trial kita berapa kali loh Pak. Itu Oh iya? berapa kali Umi resepnya gini. Gagal lagi Mbak Dida gini. Kita coba lagi. Akhirnya nemu formula resep yang oke ini layak untuk dijual. Kalau dari produk kelor yang ibu paling apa namanya? Paling favorit masyarakat apa ini? Ya ini tadi moringa bolen, moringa brownies, Oh, brownies terus brownies, moringa cookies untuk anak-anak, cookies, cookies. moringa donut. donat. Donat itu jadi varian-varian cake and bakery itu apa ya requestnya dari konsumen gitu malah. Jadi Mbak Dida bisa nggak bikin pie gitu, moringa pie? Oke, kita bikinkan. Oh. Coba kita bikin moringa yang saat ini tuh yang lagi K-pop yang Korean food itu garlic bread itu yang dari Korea. Oh iya. Coba iya, Mbak iya. itu dibuat kayak Korean food gitu. Coba kita buat bisa moringa cheese bread. Cheese bread. Oh jadi apapun permintaannya selama bahan dasarnya bisa bisa dibuatkan ya. Ya kita trial dulu alhamdulillah bisa. Termasuk yang apa? Makanan yang sekarang tuh top lagi yang waffle tuh bentuknya waffle. Waffle, kecil. ya. Wah, bisa ya itu ya. Belum coba. Oh, belum coba ya? Mungkin Apa bisa. itu namanya? Pancake? Waffle. Ya semacam Hampir pancake kayak gitu. pancake. Yang kecil-kecil tuh loh. Kan lagi Kalau ngetren. yang tehnya itu ada nggak? Teh yang Teh kelor ada. Kalau Oh, teh emang khususnya kelor aja. ya emang di awal kita produksinya adalah teh kelor. Oh, teh kelor ya. Oh iya. Teh kelor kan kurang lengkap kalau ada hidangan cake kan. Tapi ada juga yang dibuat ini ya, apa masker tuh ya? Ya masker ada. Ada ya? Tapi Buat kita- juga. Tapi Tidak. kita fokusnya ke Oh, yang cake and drink. makanan ya? Ya makanan, cake and Oh. drink. Kalau minuman apa selain teh yang bisa di Teh kelor sama moringa drink. Oh, Jadi moringa beda. drink. Kalau teh itu modelnya kayak teh celup.
Heeh. Kalau moringa drink beda, nanti seperti powder bubuk, tapi ini kita buat varian rasa. Jadi yang disukai anak-anak. Tuh. Ada moringa drink coklat, latte gitu. Terus ada juga vanilla. Sesuaikan dengan anak-anak. Sebenarnya emang awal pertamanya kita buat moringa itu untuk anak-anak yang kekurangan gizi di luar Jawa awalnya. Terus karena kan kelor itu bagus untuk apa ya, kesehatan, vitamin dan mineral gitu kan, bagus untuk anak-anak. Nah, udah kita olah gitu Pak awal. Iya. Ya udah akhirnya berkembang jadi teh kelor, kelor powder, kelor drink, kelor cookies gitu. Ya, anak-anak Sudah itu dipasarkan kemana saja ini, Bu? Tidak. Kalau pasaran emang di Semarang itu emang unik ya marketnya gitu. Jadi Uniknya gimana? ya uniknya tuh kan kalau Semarang lebih ke low price high quality gitu kan. Nah padahal kalau Iya. moringa Mintanya sendiri, begitu nih, Mas, nah ya. mintanya seperti itu kan. unik. Kenal ya gue. Sindir ya. Agenda juga begitu ya. Iya. Murah, tapi sing api. Iya. Iya, Ya. betul. Low Murah, price, high enak, quality. akeh. Nah, terus ya. Nah sedangkan untuk tepung kelor itu kan tidak, itu kan itu ya apa, langka ya dan jarang gitu karena kita buat produksinya pun itu tidak ada alatnya khusus gitu. Iya. Iya. Prosesnya tuh butuh apa ya, butuh proses yang itu kita standarisasi high quality. Benar. Nah itu yang membuat Iya, kenapa produksinya juga nggak murah iya, kan. gitu jadi kan. ketika kita buat teh kelor dengan apa moringa drink itu masih ada nutrisinya gitu. Nah itu yang membuat harganya emang agak ini ya. high price, high High quality price, ya. gitu. Nah kita cari market yang high class, high price dan high quality itu ternyata Semarang. Ya Terus memang gimana? Semarang itu menghadapi seperti itu ya apa gimana? yang dilakukan? Tapi kalau berhasil menaklukkan Semarang, Iya. juara dunia. Gitu. Juara ya, Benar. Orang Indonesia ya. Iya dunia ya. dia ya. Ya kita selama ini masih pemasaran di Semarang ya, tapi Iya. market tertentu Pak seperti itu. Iya, Lebih ke iya. luar Jawa, bahkan nih kemarin dibawa ke luar negeri juga ada. Ke Turki dan Timur Tengah. Tuh. Bener Pak Ganda itu kalau bisa menaklukkan Semarang itu bisa Oh iya itu sudah rahasia umum Pak soalnya. dunia itu. Benar. Iya. Bener. Dan aku mengalami itu. Heeh. Aku waktu buka kursus pertama kali di Semarang tahun Iya. 2011. 2011. Waktu itu terkenal sekali kalau buka kursus di Kursusnya Semarang apa, tidak Pak? ada yang ikut. Kursus apa? Motivational speaking. Oh. Itu terkenal Pak Ganda. Buka kursus di Semarang mesti sepi. Nah, aku memecahkan itu rekor. Iya. Motivational speaking. Sekarang juara dunia tuh? Dunia. Iya, Pak Jumalnya udah sampai Peru ya. Peru, Nah, Singapura. Mesir, Singapura, Malaysia. Iya. Pokoknya taklukkan Semarang masih juara dunia. Juara dunia. Itu rahasia umum saja. Iya. Iya. Orang-orang Jakarta tuh kalau mau buka bisnis tuh, Iya. buka Semarang jadikan ini dulu acuan. Iya. Bener. Bener, seminar-seminar dari Jakarta itu loh. Semarang kok rame ya, wis juara dunia. Maksudnya apa? Gede-gede gitu. Bener juga, yang dirasakan sama juga. Sama ya, Ini Baby ya. yang awal pertama kali saya buka English Cafe di Semarang, Pak. Beda sama di Jogja. Jogja kita buka Langsung boom ya. Semarang Butuh waktu lah ya, butuh proses. waktu. Iya, tapi kok bisa sampai 4? Tapi 4 luar gitu biasa loh. Dan kerennya itu gitu Tidak Pak Ganda. ini ya. Kok Nah, bisa sampai karena teknik atau tim kami, intinya tim marketing Tim kami, kreatif ya, tim kreatif. kreatif kami itu apa ya, dengan cara kolaborasi, Oh iya, kolaborasi. komunitas, Komunitas. organisasi, apa grup gitu. Iya. Nah dari situ biasanya komunitas apa nih? Kita kan biasanya ada kolaborasi win-win kan. Nah Apa itu feedbacknya win-win solution itu ya. Win-win. Ya, maksudnya apa? Ini apa? Yang ditawarkan itu modelnya bagaimana? Kolaborasi win-win itu gimana maksudnya? 50-50. Enggak ya? Kolaborasi, Sama-sama menang, ya? kolaborasi tuh bisa win-win tuh B2B juga bisa. Contoh misalkan
Ini English Cafe kolaborasi dengan Edu Apartemen Cordova. Itu Cordova yang ada di Semarang. Nah, win-winnya apa? Nah, win-winnya adalah English Cafe bisa stay ya di sana. Winnya adalah kita mendatangkan banyak market tuh, banyak traffic, banyak value. Karena kita sering buat event, itu kan di Cordova. Nah, Cordova dapat benefitnya dari English Cafe apa? Tenannya atau yang stay di Edu Apartemen dapat value kursus bahasa Inggris. Karena di sana kan rata-rata mahasiswa, dosen, dokter, ada juga yang mungkin dari luar negeri mungkin, tapi non native speaker ya, maksudnya bukan dari Amerika, dari negara lain, dia mau belajar bahasa Inggris. Ya, yang kita tawarkan adalah kolaborasi, Pak. Karena kalau tidak kolaborasi, bagus kolaborasi. Gimana? Semarang unik market gitu. Jadi kayak itu yang pertama. Kalau kolaborasi dengan organisasi. Misalnya seperti apa? Kalau organisasi. Contoh, saya kan berorganisasi dengan saya organisasinya IPMI. IPMI. Apa itu? Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Nah, di situ kan ada organisasi, kan ada divisi. Kebetulan saya jadi pengurus juga. Divisi pendidikan dan pelatihan untuk teman-teman UMKM. Nah, udah kita kasih pelatihan English for UMKM. Pasti berbayar. Ya, tapi kan berbayarnya tidak sama seperti yang reguler. Dari situ, Pak. Jadi teknik kami dengan cara seperti itu. Itu termasuk win-win nggak ya? Yang IPMI tadi. Win-win, mereka dapat fasilitas course bahasa Inggris for UMKM untuk meningkatkan bisnisnya dia, ya UMKM go ekspor. Kan sekarang lagi ya trending ya, apalagi Pak Ganjar. UMKM bisa go ekspor gitu kan. Nah, berawal dari komunikasi dulu. Kalau kita produk yang bagus, legal juga, tapi kalau kita kurang komunikasi, apalagi komunikasi bahasa asing ya dengan orang luar, itu kan kendala juga. Kan banyak teman-teman UMKM yang punya produknya bagus, kualitasnya bagus, legalnya juga sudah komplit gitu, tapi kurang. Karena apa? Negosiasinya dengan orang luar kurang. Karena apa? Kendala bahasa. Kendala bahasa Inggris, bahasa asing ya. Win-win. Kolaborasi, Pak. Kolaborasi, iya. Karena Semarang rasanya unik. Karena kalau kita berdiri sendiri ya lama, Pak, nanti. Lama ya. Makanya tim kami, tim kreatif, 1 year 1 branch. 1 year? 1 branch. Apa itu branch? New branch. 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 New branch. Iya. Tilangnya Jawa branch itu kok. Branch. Kelihatannya kayak bread gitu ya. Roti Satu. ya. Saya lapar. Kira ada roti. Iya. Iya. 1 tahun 1 cabang, 1 tahun 1 cabang. Itu sudah 4 tahun ya? Sudah 4 tahun. 4 tahun ini ya. Iya. Luar biasa, Pak Ganda. Keren tapi ini. Iya. Sukses. Pak Ganda. Dan kita harus tahu mengenal market Semarang, karena kan saya tinggal di Semarang lama ya, Pak. Kita ya lahir di Semarang juga. Jadi saya tahu karakter. Nah, ini budaya juga kan. Saya harus sebelum saya membuka bisnis, saya harus tahu budaya Semarang. Budaya setempat, budaya Semarang itu seperti apa. Iya. Karena kan hubungannya sama education and culture. Beda kalau saya buka di Jogja, di Bandung, Jakarta, beda. Saya harus pahami dulu culture-nya. Betul. Nah, ketika kita sudah mendalami, sudah paham gimana culture-nya orang Semarang? Culture-nya Semarang. Yang kita Ibu dalami. mudah masuk ke bisnisnya seperti itu. Culture-nya orang Semarang itu bagaimana yang Ibu dalami? Ya, itu tadi kalau intinya adalah yang pertama adalah win-win. Win-win. Ya. Oke. Low price high quality. Low price high quality itu orang Semarang ya? Ya. Ingat itu Pak Ganda. Iya. Low price high quality. Iya. Dan English Cafe kan juga Gue banget itu, Pak. terjangkau. Ya, terjangkau juga kan. Iya. Nah, itu low price high quality. Terus yang ketiga adalah saya selalu menggunakan bahasa, walaupun tidak fasih ya, bahasa Jawa. Kadang menggunakan dengan ibu-ibu UMKM itu bahasa Keramang. Walaupun saya juga belajar itu bahasa Keramang. Karena ternyata bahasa ketika
kita masuk kolaborasi dengan teman-teman UMKM yang Semarang, kita menggunakan bahasa Jawa halus, itu orang lebih respect. Dan ibu suka pakai Ya Selalu saya tuh belajar, menggunakan saya itu ya? walaupun saya nggak fasih, saya belajar Pak. Oh. perso, ibu perso. Perso. Oke, Oke. oke Pak. Gitu. Ya. Jadi tiap ketemu ibu-ibu pakai itu ya, kromo gitu ya. Ya campur sih Pak. Campur Kadang ya? bahasa Indonesia. Kalau saya nggak tahu ya bahasa Indonesia. Tapi Oh. kan lebih, Iya. lebih bagaimana sih kita, ya itu komunikasi. Komunikasi ya. Komunikasi itu Ya, siap. ternyata ketika kita bisa berkomunikasi itu lebih mudah ketika kita mau mengembangkan bisnis. Apalagi budaya Semarang ya tadi unik tadi. Bu Dida, perjalanan terberatnya apa? Ketika Ini, mengembangkan ini. English Cafe. Oh, Kendalanya Kendala apa? terberatnya apa? di awal pertama saya membuka English Cafe Semarang itu Pak 3 bulan lah. 3 bulan saya intinya nggak ada profit sama sekali. 3 bulan pertama. Dan yang saya, ya 3 bulan, karena di awal saya tahu bisnis kan pasti ya, kita pasti mikirkan profit dan omset itu pasti. Itu jauh sebelum pandemi kan? Ya jauh sebelum pandemi gitu. Karena membuat branding English Cafe di Semarang itu tidak mudah seperti membuat English Cafe di Jogja. Gitu kan. Oh. Karena saya harus apa nih? Banyak kan kendalanya. Komunitas saya belum banyak kenal gitu kan. 3 bulan pertama akhirnya apa? Saya sharing session. Saya membagi ilmu bahasa Inggris yang saya punya di kampus. Ke kampus. Ke kampus. Atau orangnya datang ke kafe? Ke kafe. Jadi teman-teman UMKM grup saya undang ke kafe. Oh. Ada teman-teman mahasiswa yang lagi magang saya undang ke kafe. Bayar dengan doa. Wis. Lah, di kafe itu makan nggak? Minum nggak? Kasih makan. Kalau makan minum Bayar sendiri? Ya. Oh. Itu ada manajemennya kafe sendiri. Iya. Kalau Yang bayar yang dua tadi ilmunya. Pak. Ilmunya. Nah, ilmu yang dibagikan itu bayar dua. Iya. jadi di awal 3 bulan itu saya nggak ngejar profit dulu gitu. Saya lihat, saya mengembangkan English Cafe brandingnya dulu gitu. Jadi Brandingnya dulu. branding ya. English Cafe itu kita mengedukasi masyarakat, teman-teman mahasiswa itu apa tuh English Cafe, komunitas atau semacam organisasi atau apa gitu. Nah ini yang saya harus sosialisasikan, edukasi, dan saya harus sering buat event, dan eventnya tuh seringnya saya yang bayar gitu. Maksudnya free untuk mereka, tapi Iya, betul. Ya kalau kita DSS dulu itu loh Pak. ya Decision apa? Dinner sharing session. Iya, dinner sharing session. Apa sih sisi Rudi itu? Forum generasi budaya. Iya, forum generasi FGB. budaya. Iya. Datang ke kafe, bayar Branding dulu. ya toh? Bayar DW itu enggak ya? Bayar dewe toh. DW kan? Iya. Branding dulu ya, Pak. Baru ilmu gitu kan. branding baru selling, benar nggak sih Pak? Branding baru Selling, Selling. giving baru kita take. branding baru selling. Iya, Ya. benar. Selling sambil branding ya benar gitu. Branding kan panjang masa. Ya. Tergantung Giving ininya, baru take. produknya kok saya. Iya. Produknya. Tergantung produknya. Dan saya percaya tuh ya banyak ya teman-teman pengusaha-pengusaha yang dulunya ya sukses sekarang. Saya belajar gitu dengan mereka tuh apa sih yang buat mereka sukses gitu. Iya, Ternyata lebih banyak memberi tuh kita lebih banyak give take-nya. Iya. Oh iya, betul. Betul. Give ya. Jadi ya itu yang saya The lakukan more you sampai sekarang. the more you give, the more you get. Wih. Aku bisa bahasa Inggris ini. Iya, Tapi keren. more ya sih Jawa ini more you give. The more you give, the more Nah, you ini get. kan the more. Ngono kan. The more. Nah, aku the more you give, the more. Aku kan kayak orang Rusia tuh. Ini sejak Pak Jumala sejak ada perang nih seneng sama Rusia ya. Rekonangan ya, Pak ya. Masih tentang kesulitan. Gimana menghadapi pandemi kemarin itu? Nah, jadi Turun pandemi nggak ya. omsetnya. Pasti turun Pak. Pasti semua bisnis pasti turun. Tapi ya tidak yang kreatif namanya kalau kita stagnan gitu kan. Iya. Jadi ketika pandemi itu justru membuat kita tuh banyak berpikir kreatif sebenarnya. Ya, semakin ini ya. Apa yang dilakukan yang Yang kreatif. English Cafe? Ya kita buat training atau pelatihan-pelatihan secara online.
tetap terus ya. Online tapi mentornya di cafe. Oh gitu. Ya. Mentornya dari kafe, mentoringnya. Ya, ada yang stay di cafe. Oh, stay di kafe ya. Membernya atau anggotanya ya ada Di rumah ya, di di rumah masing-masing ya. Ya, kita tetap belajar. Ajmala, Iya. tapi ya awalnya mendirikan English Cafe ini pasti Budida nih sing penting wani. Oh iya. Iya. Iya dong? Berani Iya. dulu. Iya, Dan kalau cuman Gimana ceritanya Iya. muncul kalimat yang penting wani itu Iya, iya. gimana kira-kira? gimana dulu waktu aku pokoknya harus Itu gimana? jalan dulu lah English Cafe itu. iya benar, sepenting wani itu memang benar Pak. Di awal itu kan karena apa ya, mungkin karena passionnya saya itu bisnis dan Bisnis sama- edukasi. Jadi kalau saya tidak ubah itu kayak apa ya, kurang gitu. Iya, iya. Jadi Orang apa? Orang orang apa? iya. Apa istilahnya? Orang ubah orang apa? Orang mangan. Iya. Ramangan oh iya. Bukan wong Orang tua, obah, bukan- orang bukan obah. jadi bocah orang. Orang ubah rano ide Pak. Iya, 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 Jadi benar, kalau saya nggak bergerak, stagnan di rumah, nggak Iya, ngapa iya, itu iya. saya nggak dapet ide. Jadi Sakit malah nih badannya ya. ya Sakit gitu. semua ya. Jadi kadang ide itu muncul ketika apa ya, kepepet gitu juga, Nah, atau the power of kepepet. ya the power of kepepet. Ide tuh muncul ketika kita lagi ada banyak ya ini tadi kendala itu kan muncul. Iya, iya, iya. Moringa Cake Bakery muncul ketika pandemi lockdown di awal. Ketika English Cafe nggak bisa, kita harus lockdown kan Hah? kafenya Dia minum selama teh. 2 minggu. Ya udah saya minum teh. Oh ini Apa? dari makanan gitu ya. Di rumah Wah, minum baru ya. teh kok kayak ada yang kurang apa Nah, ya? ini luar Oh. biasanya Budida maksudnya Pak. Kalau Idenya apa? yang lainnya Kayak- minum teh ya kayak- minum teh gitu aja ya. Minum teh sama beli snack. Tapi Budida nggak minum teh tuh berhenti ya. Iya. Jadi kayaknya bisa jadi snack nih ya. Bisa jadi bisnis ini apa ya gitu. Bisa jadi Iya, varian gitu. Yang inovasi kreatif, bisnis Ya, apa. luar biasanya gitu gitu. Jadi Iya kan? orang semua pada mengeluh. Nah intinya Iya. adalah bersyukur itu aja. Bersyukur, ya. Ketika apa ya, segala sesuatu tuh kan Tuhan kasih pasti ada hikmah. Iya. Kayak Iya. pandemi itu sebenarnya saya pandemi tuh bawa hikmah juga buat apa Iya, iya, teman-teman iya. UMKM itu kan yang Moringa awalnya nggak ada Moringa, sejak pandemi ada Moringa Cake Bakery bantu teman-teman. Teman-teman. Oh, jadi Moringa itu hadirnya karena pandemi Pak. Iya, Betul ya? Ya. luar biasa. Biasa ya. Beri aplaus dulu deh. Jadi ngadepi Bersyukur ini ya seperti Iya, itu. bersyukur. di balik kesulitan selalu ada kemudahan Pak. Ya, Iya, iya. Di balik apa? Tepung ada apa? Moringa tadi apa? Ya, di balik, Enggak, di balik tempat. beda ya? Di balik udan ada rempeyek. Oh iya iya. Iya. Di balik teh tadi bisa jadi tepung ya ternyata Iya, ya. bisa jadi tepung, bisa jadi cake ya. Cake ya. Kemarin udah ngerasain kok kita kok yang Yang bolnya yang- Putri itu. Jadi Pak Jumbala tadinya nggak gini apa? Dikira tuh daun kelor tuh ngusir gendruwo tuh. Rasanya gimana Pak? Enak. Enak ya? Enak enak. Sip sip. Itu Enak suka- ada rasa daunnya yang khas begitu. Iya, Iya. rasa kita daunnya tuh makan sushi ah, itu kan ada rasa daun. benar benar. Daun lautnya itu, Iya. rumput Iya, lautnya iya. khas. Ya pokoknya Sama. kemarin dibawain Putri kan kita lo ini kok ada moringa terus cerita makanya terus cerita kemarin ini sama Iya. kolaborasi sama Budida gitu kan. Pak Kanda tadi kan sudah cerita soal masa sulit ya. Iya. Bagaimana kreativitasnya ketika menghadapi masa. Sekarang kita kepoin ini Pak. Asiknya apa sih? Pengalaman yang paling berkesan ketika Iya, iya, mengelola iya, iya. boleh Moringa, boleh cafe English cafe apa Bu? Asik. Cuan ya. Ya, Asik. cuan mana? Cuan. Jangan. Yang paling berkesan sampai sekarang? Yang paling berkesan apa? Jadi English Cafe dulu boleh tadi ya. Ya, ya. Saya itu tipe orang lebih banyak otak kanan, kreativitas ide, kreatif ide. Jadi ketika saya itu punya ide, kreatif ide dan dimunculkan dalam sebuah bisnis yang itu bisa diterima oleh masyarakat, itu yang buat saya Langsung manyes gitu ya. ya. Terlebih kalau cuan kan itu bisa datang. Iya. Iya, iya. Tapi lebih- Itu Ini kan? secara umumnya. Tapi Secara kalau umumnya. nyatanya misalnya ketika terjadi apa waktu itu? Momen apa gitu Momen yang, apa? yang bikin wah ini aku Momen yang kemudian sangat berkesan. sangat berkesan. Ya itu tadi Pak, dari saya course
door to door, cafe door to door kan dulu, cafe Sekarang ke cafe. jadi ini ya. Akhirnya kita bikin satu sistem manajemen, kita kolaborasi dengan tim juga cafe di mana ya udah stay aja di cafe berapa satu cabang gitu kan. Oh. Itu yang buat saya ternyata ketika kita melakukan hal yang kecil, hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke. Iya. Yes. Jadi ketika kita menjalankan hal-hal yang kecil mungkin lihat sepele ya, saya dari kafe ke kafe itu kan kafenya orang gitu kan, kita belajar makan minum, tapi dari situ kita punya next time kita punya English cafe sendiri gitu kan. Iya, itu iya, besar ya. Iya, Pada waktu iya. itu mungkin nggak kepikiran, tapi Iya. ketika sudah sampai di sini, oh ya ternyata kalau saya tidak melakukan hal-hal kecil, hal besar tuh nggak akan muncul. Wah, luar biasa. Super. Super. Gitu ya Pak Kanda ya. Siap. Waktu juga yang batasi kita sebenarnya. Ini menarik nih. Ya, menarik. Sampai kita sebenarnya harusnya sampai jadwalnya sampai ini tadi, Pak. Buka Iya. ya. Sebetulnya masih banyak yang Iya. perlu kita ulik. Nanti next lagi Ya. kita ngobrol-ngobrol Nanti ya. kalau Boleh. misalnya ada yang ingin didetailkan gitu ya, Iya. kita akan berbagi lagi kepada Cak Kendel, Sobat Kendel ya. Iya. Dan sekarang mungkin saatnya Budida sharing tips. Untuk sobat kendel. Iya, tips sukses untuk Sobat Kendel. Iya. Kira-kira prinsip-prinsip apa yang Iya. mesti kita pakai? Ya, collaboration makes perfect in business. Collaboration makes perfect in business. Luar biasa. Artinya apa? Kolaborasi membuat apa? Ya, Bisnis. perfect in business. Ya. Ya. Sekarang apalagi milenial. Iya. Milenial itu salah satu yang sangat penting, skill penting dari kok milenial sekarang generasi Z ya. Ya milenial Iya. maupun Z ya. Dunia hari ini sangat penting sekali kolaborasi seperti yang video kita yang lalu Dine. Iya. Kolaborasi dengan China, Benar. kolaborasi dengan Australia, Iya, iya. Amerika. Heeh. Itu membuat bisnis mereka jalan. Grup ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita share untuk Sobat Kendel. Terima kasih Bu Dida. Terima kasih. Terima kasih ya. Semoga Sobat Kendel. bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa di subscribe, share, dan dibunyikan loncengnya. Iya. Nah, Iwa, hiu, daging ikan. See you, Cak Kendel. Cak Kendel.